Bab 201, tanpa aturan, takkan tercipta ketertiban. Pemuda-muda berwajah licin dan dandanan menor itu, tak diragukan lagi, adalah target utama dalam misi kali ini Huang Shirong. Tubuh Huang Shirong bisa dibilang cukup tinggi, bahkan sekilas tampak hampir setara dengan tinggi Wei, sekitar 1,80 meter. Berdiri sejajar, keduanya nyaris sejajar mata. Namun, kesan pertama yang ditampilkan oleh Huang Shirong jelas bukanlah ketegasan atau kekuatan seorang petarung sejati. Tubuhnya kurus kering hingga tampak seperti tinggal tulang dibalut kulit, tanpa sedikit pun kesan kekar atau gagah yang biasa terlihat pada para pendekar dunia bela diri. Jubahnya longgar menggantung di tubuhnya, seperti hendak diterbangkan angin sepoi pun. Bila orang awam melihatnya, barangkali akan mengira dia seorang cendekiawan malas, bukannya anggota sekta bela diri. Kalaupun Huang Shirong memiliki sesuatu yang bisa disebut aura, maka itu adalah aura preman jalanan. Dengan tubuh yang bersandar malas dan pandangan separuh mengantuk, ia berdiri di sana seolah dunia ini tak layak membuatnya bangun pagi. Tatapan miringnya menilai Wei dari ujung kepala hingga kaki dengan jelas menyeratkan kesombongan dan penghinaan. Tak sedikit pun ia menghargai kedudukan Wei sebagai ketua tim penegakan hukum. Hei, kalian orang-orang penegak hukum ini nggak ada kerjaan lain ya? Apa kalian tuh dari pagi sampai malam cuma ngikutin aku doang? Emangnya aku ini gampang ditindas? Kalian pikir aku nggak berani lapor ke penegak hukum? Hah? Nada suara Huang Shirong tak hanya sinis, tapi juga penuh kekesalan dan peremehan. Sama sekali tak terlihat rasa takut dari wajahnya, justru ia seperti sedang menggertak balik. Wajah para anggota tim penegakan hukum langsung berubah. Mereka, termasuk kakak beradik Gongyang, sudah menahan kesal sejak awal. Tapi mendengar ejekan terang-terangan ini, mereka akhirnya tak bisa diam. Huang Shirong, kau sendiri yang melanggar aturan sekta, masih punya nyali besar bicara sembarangan begitu? Lebih baik kau ikut kami kembali ke Balai Penegakan Hukum secara sukarela, atau jangan salahkan kami kalau terpaksa bertindak tegas. Suara para penegak hukum menggema keras, tegas tanpa sedikit pun ragu. Meskipun mereka sebenarnya tidak suka menangani urusan internal seperti ini karena tahu itu bisa menimbulkan banyak keributan, bukan berarti mereka akan mundur, terlebih saat membawa nama besar Balai Penegakan Hukum. Harga diri mereka sebagai penegak hukum sekta tidak bisa diinjak-injak seenaknya. Namun reaksi Huang Shirong sungguh di luar dugaan. Hah, jadi kalian emang mau main tangan, ya? Ayo coba saja kalau berani. Toh ini bukan pertama kalinya, kan? Kalian pernah juga nyoba nyeret aku, dan nyatanya waktu itu juga nggak berhasil. Bukannya mundur, Huang Shirong malah semakin sombong dan menantang. Ia berseru dengan suara lantang, bahkan penuh kesan mencemooh. Dan seiring dengan ucapannya, beberapa murid lain di sekelilingnya pun mulai bergerak maju. Wajah-wajah mereka menunjukkan niat tidak baik, masing-masing menatap tajam ke arah Wei dan timnya, dengan sikap penuh permusuhan. Mereka jelas bukan orang-orang biasa, melainkan pengikut setia sekaligus teman-teman nakal dari Huang Shirong. Kita nggak tahu yang lain, tapi yang jelas, kita nggak akan biarkan orang seenaknya menindas kakak senior Huang di depan mata kita. Benar. Emangnya hebat banget jadi tim penegak hukum? Kami juga nggak selemah itu. Kalau mau sentuh kakak Huang, coba tanya dulu kami setuju atau enggak. Suara-suara mereka menggema keras, disertai tatapan penuh perlawanan. Jumlah mereka ada 7 atau 8 orang, semuanya bersikap provokatif. Melihat kawan-kawannya mulai berdiri di pihaknya, wajah Huang Shirong semakin sombong. Senyum menyeringai mulai menghiasi wajahnya, matanya menatap Wei seolah mengejek. Ia bahkan mengangkat tangan dan mengaitkan jarinya, seakan sedang memancing kemarahan Wei, menyiratkan,
Kalau memang berani, sini, serang aku. Melihat pemandangan kacau itu di hadapannya, Wei Yi justru malah tersenyum dingin. Baru kali ini ia benar-benar menyadari bahwa bahkan di sekte sebesar dan seketat sekte Overlord, ternyata tetap ada juga tipe murid yang ibarat duri dalam daging orang yang tidak hanya tidak takut masalah, tapi malah justru suka memancing keributan. Saat tim penegakan hukum menjalankan tugas, memukul orang tidak masalah, kan? Wei Yi tiba-tiba menoleh dan bertanya dengan datar pada Gong Yang Jong yang berdiri di sampingnya. Gong Yang Jong langsung paham maksud pertanyaan itu, dan tanpa ragu menjawab. Selama tidak menimbulkan luka berat atau kecacatan, tidak akan jadi masalah. Terlebih bila pihak lawan yang lebih dulu menyerang, maka kita punya hak untuk membalas tanpa perlu banyak pertimbangan. Kalau begitu, Wei Yi berkata sambil tersenyum miring. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Dulu, saat menghajar Yuan Bei, Wei Yi masih harus mencari-cari alasan agar tindakannya tak dianggap sewenang-wenang. Tapi sekarang, sejak ia mengenakan identitas resmi sebagai anggota tim penegakan hukum, alasan itu tidak lagi dibutuhkan. Dengan suara lantang dan tegas, ia langsung memerintah. Siapapun yang berani cari masalah, pukul saja tanpa ampun. Kalau terjadi apa-apa, aku yang tanggung jawab. Asal jangan sampai ada yang mati. Selesai bicara, Wei Yi melangkah maju langsung menuju Huang Shirong. Semua orang yang menyaksikan adegan itu langsung terbelalak. Mereka benar-benar tidak menyangka Wei Yi akan langsung main tangan tanpa basa-basi. Bukankah seharusnya mereka adu argumen dulu, saling gertak, lalu baru bertindak? Tapi Wei Yi sama sekali tidak mengikuti aturan baku. Hei, bocah! Kau berani main sungguhan sama aku? Kau tahu siapa aku, ha? Wajah Huang Shirong mendadak tegang. Matanya membelalak tak percaya ketika melihat Wei Yi benar-benar melangkah ke arahnya. Main sungguhan? Wei Yi menyeringai. Aku bukan cuma main sungguhan. Aku main sampai tuntas. Masalahnya, kau tahan ya? Tanpa menunggu jawaban, sosok Wei Yi menghilang dalam sekejap. Tubuhnya melesat seperti bayangan, bergerak begitu cepat hingga sulit diikuti mata biasa. Cepat! Hadang dia! Huang Shirong yang terkejut sontak berteriak. Kalian tunggu apa? Teman-teman pengikutnya pun langsung bergerak serempak, mencoba menghalangi Wei Yi. Namun di saat yang sama, para anggota tim penegakan hukum yang lain, termasuk kakak beradik Gong Yang, juga menerjang maju. Kini, setelah mendapat perintah langsung dari Wei Yi, mereka tidak perlu ragu sedikit pun. Dan hasilnya langsung terlihat. 2-3 orang dari pihak Huang Shirong langsung tumbang, sembari memuntahkan darah segar dari mulut mereka. Sisanya yang melihat itu langsung ketakutan, sebagian mundur tergopoh-gopoh, sebagian lagi hanya bisa berdiri kaku. Huang Shirong, melihat kekacauan di pihaknya, tak bisa menahan rasa panik. Tanpa pikir panjang, ia segera menggunakan teknik geraknya dan berlari secepat mungkin menuju aula utama berniat menyelamatkan diri. Bocah! Aku takkan lupa ini! Tunggu pembalasan dariku nanti! Ia masih sempat berteriak sambil melarikan diri. Namun, lari? Wei Yi menyeringai dingin. Kau pikir aku akan membiarkanmu lolos? Ia pun segera mengaktifkan teknik gerak pamungkasnya bayangan hantu elang 18 jurus teknik tingkat menengah peringkat bumi tingkat ke-29. Tubuhnya seketika berubah seperti bayangan gelap, bergerak secepat kilat dan hampir mustahil diikuti pandangan mata biasa. Para murid yang berdiri di antara mereka bahkan tak tahu harus bagaimana menghadangnya. Sementara itu, Huang Shirong yang sudah hampir mencapai pintu masuk aula, belum sempat melangkah lebih jauh, ketika sosok Wei Yi tiba-tiba sudah berdiri tepat di depannya. Kakau, bagaimana bisa? Huang Shirong tercengang.
Matanya membelalak, tak percaya bagaimana musuhnya bisa begitu cepat. Sudah kau tolak tawaran baik, sekarang waktunya merasakan yang pahit. Wei Yi langsung menghantamkan pukulan ke arah dada Huang Shirong. Pukulan itu diselimuti energi murni yang sangat kuat, langsung menghantam dan menyegel semua jalur meridian di tubuh Huang Shirong dalam waktu sekejap. Tubuh Huang Shirong pun langsung melemas, matanya terbuka lebar, dan ia roboh tak berdaya di tanah. Tiba-tiba, siapa yang berani melukai anakku? Hentikan semua! Suara teriakan menggelegar bergema dari dalam istana. Sesosok lelaki tua berjubah merah menyala melesat keluar seperti meteor. Wajahnya memiliki kemiripan yang jelas dengan Huang Shirong, jelas dia adalah ayahnya, sekaligus seorang penatua sekte. Hai MPH, seorang ahli tingkat Raja Marshal tingkat 2, ya? Wei Yi berdiri tenang di depan tubuh Huang Shirong, kemudian mengangkat pedangnya. Tapi sayang, meski usia sudah senja dan darah mulai melemah, masih juga tak bisa menahan amarah. Dengan senjata andalannya, pedang pahlawan, yang tiba-tiba muncul di tangannya, Wei Yi tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya menatap tajam ke arah sang penatua dan menebaskan pedang ke depan. Seketika, muncul gelombang energi pedang berapi, sepanjang beberapa jang, melesat ke depan dengan aura membakar yang ganas dan tajam membuat semua murid yang melihatnya terbelalak ngeri. Sang penatua berjubah merah langsung menghentikan langkahnya, wajahnya berubah drastis. Ia segera menepiskan telapak tangannya, membentuk cap energi besar sebagai perisai untuk menahan tebasan itu. Boom! Benturan mengerikan pun terjadi. Wei Yi hanya mundur 3 langkah. Namun sang penatua dipaksa mundur 5 hingga 6 langkah, dan dadanya naik turun karena desakan energi. Wajahnya yang sudah keriput juga berubah memerah, jelas bahwa serangan Wei Yi bukan main-main. Penatua Huang, ucap Wei Yi tenang. Tanpa aturan, takkan tercipta ketertiban. Putra Anda telah melanggar aturan sekta, dan sebagai penegak hukum, kami wajib membawanya ke balai penegakan untuk menerima hukuman. Mohon jangan menghalangi. Sebelum sang penatua sempat bicara, Wei Yi menambahkan. Namun bila penatua Huang bersikeras ingin menghalangi, maka dengan sangat terpaksa saya akan mengundang Anda juga untuk ikut ke balai penegakan hukum. Saat berkata demikian, Wei Yi mengangkat pedangnya perlahan. Ujungnya berkilat tajam, aura pedang memancar tiada henti, membuat atmosfer mendadak menjadi dingin dan mencekam. Tatapannya tajam, dingin, tanpa sedikit pun gurauan. Kau! Wajah penatua Huang memucat. Rahangnya mengeras. Matanya memerah karena amarah yang nyaris meledak. Namun, ia tak berani bergerak. Ia tahu, kalau hari ini ia pun ikut dibawa ke balai penegakan hukum bersama anaknya, maka mereka berdua akan jadi bahan tertawaan seisi sekte. Bab 202, Penegak Hukum Berwajah Dingin. Tatapan penatua Huang terpaku tajam ke arah Wei Yi, sementara ekspresi di wajahnya berubah-ubah seperti badai yang mendung tapi belum kunjung hujan. Dalam hati, ia tak sudi mengakui bahwa dirinya tak mampu mengalahkan seorang pemuda yang bahkan belum lama menjadi murid dalam. Tapi, ia juga paham satu hal penting, Wei Yi tak perlu menang melawan dirinya. Cukup hanya dengan menahan serangannya selama beberapa jurus saja, bahkan hanya terlihat seimbang dalam waktu singkat, itu sudah cukup membuatnya kehilangan muka di hadapan publik. Dan kenapa bisa begitu? Karena dia adalah seorang penatua, seorang ahli tingkat Raja Marshal, sedangkan Wei Yi hanyalah murid muda yang baru beberapa bulan naik ke tingkatan murid dalam. Perbedaan status dan tingkat yang jauh seperti langit dan bumi membuatnya seharusnya bisa mengalahkan Wei Yi dengan mudah. Jika tidak, maka satu-satunya yang akan jadi bahan tertawaan adalah dirinya. Orang-orang takkan peduli apa penyebabnya, siapa yang lebih dulu menyerang, atau alasan di balik perkelahian.
Yang akan mereka ingat hanyalah satu hal, Penatua Huang gagal menjatuhkan murid baru. Dan itu akan mencoreng wajahnya di seluruh sekta. Terlebih, bila insiden ini membesar, maka penyelesaiannya akan jauh dari mudah. Ia masih mengingat bagaimana sebelumnya Wei dan Long Jiwiwan ribut besar hingga keduanya sama-sama dihukum. Wei bahkan sempat dibuang ke kota naga hitam, dan Long Jiwiwan langsung dicopot dari posisinya di hall penghukuman. Kalau lawannya murid lain, Penatua Huang pasti masih bisa menekan dan menakuti. Tapi masalahnya, yang berdiri di hadapannya sekarang adalah Wei. Orang yang pernah membuat klan Long gigit jari, yang berani maju tanpa pikir panjang, dan tak takut berhadapan langsung dengan kekuatan besar. Melawan orang seperti itu bukan sekadar pertarungan, melainkan pertaruhan yang bisa mengubah nasibnya. Namun meski begitu, menunduk pada seorang murid, menyerah begitu saja? Penatua Huang tak bisa menerima itu begitu saja. Melihat keraguan dan pertempuran batin di mata Penatua Huang, Wei langsung menyadarinya. Ia pun tersenyum kecil, lalu membuka suara dengan tenang dan nada bersahabat. Penatua Huang, sebenarnya Anda tak perlu khawatir. Kesalahan Huang Shirong tidaklah seberat itu. Ia hanya mencoreng nama baik sekta dan melanggar ketertiban internal. Sanksinya paling hanya kurungan di balai penegakan selama 10 hari atau 2 minggu. Jika ia mau introspeksi dan memperbaiki sikapnya, mungkin hukumannya bisa lebih cepat selesai. Wei menghela napas sejenak, lalu menatap Penatua Huang penuh pengertian. Jadi, untuk apa membuat semuanya semakin rumit? Kalau masalah ini membesar, justru akan merugikan dia sendiri. Kata-kata itu terdengar santai, tapi jelas-jelas memberi Penatua Huang jalan keluar yang elegan. Ia sedang memberi sang penatua tangga untuk turun, agar bisa mundur dengan terhormat tanpa harus merasa kalah. Hai MPH, lidahmu memang pandai bicara. Gerutu Penatua Huang. Jadi kau jadi pahlawan dan penyelamat sekaligus dalam satu waktu? Meski ucapannya terdengar tajam, namun wajahnya menunjukkan tanda-tanda lega. Dalam hati, ia pun tak bisa menahan napas panjang kelegaan. Ia lalu menatap Wei lebih saksama. Kini, barulah ia benar-benar sadar pemuda di hadapannya tidaklah semata-mata orang yang sembrono dan penuh kesombongan seperti yang banyak dibicarakan. Justru sebaliknya Wei paham cara naik dan turun panggung, tahu kapan harus keras dan kapan harus lentur. Sayangnya, yang celaka malah anaknya sendiri. Tidak perlu meringankan hukumannya, ucap Penatua Huang dingin. Biar saja dia merenung 10 hari di balai penegakan hukum. Anak kurang ajar itu memang perlu diberi pelajaran, daripada setiap hari membuatku pusing. Ia menunduk menatap tubuh Huang Shirong yang lunglai di tanah. Di mata Penatua Huang, ada sedikit rasa kasihan sebagai seorang ayah, tapi lebih banyak amarah dan rasa kecewa. Kalau bocah ini tidak selalu bikin ulah, tak mungkin hari ini aku jadi bahan tontonan begini. Lebih parah lagi jika dibandingkan dengan Wei yang seumuran, sang anak terasa seperti langit dan lumpur. Semakin dipikirkan, semakin dada Penatua Huang terasa sesak. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia pun menyibakkan lengan jubahnya dan berbalik masuk ke dalam aula tak sudi melihat wajah anaknya sendiri lagi. Ah, ayah! Suara lirih Huang Shirong terdengar penuh kesedihan, namun Penatua Huang tak menoleh sedikit pun. Sosoknya perlahan menghilang di balik gerbang, menyisakan keheningan. Dan pada saat yang sama, teman-teman karib Huang Shirong tadi semuanya sudah kabur sejak lama. Tak satu pun dari mereka yang berani menoleh kembali. Deng! Selamat! Pemain Wei telah menyelesaikan satu tugas penegakan hukum. Mendapat 3.000 poin pengalaman, 3.000 poin reputasi sekta. Tiba-tiba, suara sistem bergema di benaknya, membuat Wei sedikit terkejut. Oh, ada hadiah dari sistem juga rupanya. 3.000 pengalaman memang tak terlalu berpengaruh baginya sekarang. Untuk naik satu tingkat,
ia butuh puluhan ribu hingga ratusan ribu poin. Namun, 3.000 poin reputasi sekta? Itu emas murni. Hanya butuh 10.000 poin reputasi untuk menukar satu peti harta karun tingkat prak. Namun, reputasi sekte sangat sulit kumpulkan. Sejak ia bergabung ke sekta Overlord, bahkan setelah menguras seluruh tabungannya untuk menukar satu peti tingkat perunggu, total reputasinya hanya sekitar 20 ribuan, mayoritas didapat semasa di kota Naga Hitam. Dan kini, satu misi penegakan hukum saja sudah memberinya 3.000 poin. Lebih mencengangkan lagi, misi penegakan hukum terlihat melimpah, dan banyak anggota tim lainnya justru menghindarinya karena tidak ingin menyinggung sesama anggota sekte. Hah, tapi aku bukan mereka, pikir Wei. Kalau ingin disegani, kau harus berani menyinggung orang-orang tertentu. Seperti kata pepatah, tanpa memukul segelintir bangsawan, takkan ada yang benar-benar takut padamu. Cao-cao dari 3 kerajaan saja berani menghajar para pejabat korup, itu sebabnya ia bisa menguasai separuh negeri. Di mata Wei sekarang, tugas-tugas dari Balai Penegakan Hukum tampak seperti emas yang berserakan. Sepertinya inilah jalan tercepat untuk menumpuk reputasi. Kalau ini lancar, mencapai 100.000 reputasi bukan masalah. Saat itu tiba, aku akan lakukan 10 kali gacha dari peti perak. Mata Wei berbinar terang. Kini, ia memiliki target baru. Dan dengan target itu, semangatnya membara. 2 orang, bawa Huang Shirong kembali ke Balai Penegakan Hukum. Yang lain, ikut aku. Kita cari target berikutnya. Dengan perintah tegas itu, 2 anggota tim segera maju dan menggotong tubuh Huang Shirong yang masih lumpuh. Sementara Wei dengan langkah pasti memimpin timnya menuju lokasi misi selanjutnya. Perburuan para pelanggar sekte baru saja dimulai. Di bawah godaan besar dari hadiah-hadiah misi, semangat Wei benar-benar menyala-nyala. Semua tugas yang sebelumnya diserahkan oleh Zhao Yang, dalam waktu 2 hari saja, telah ia rampungkan seluruhnya tanpa tersisa. Namun yang lebih mengejutkan lagi, begitu semua tugas itu selesai, Wei malah datang lagi ke hadapan Zhao Yang untuk meminta tambahan misi baru. Zhao Yang mendengarnya nyaris terlonjak dari duduknya. Kalau saja bola matanya tidak kuat tertahan, mungkin sudah copot dari tempatnya. Awalnya ia masih berpikir, kalau Wei gagal, aku harus turun tangan untuk membersihkan kekacauan nanti. Tapi sekarang, Wei justru minta tambah pekerjaan. Dia bahkan sempat curiga, jangan-jangan anak ini terserang gila kerja atau semacamnya. Tapi setelah bertanya dengan hati-hati, barulah ia tahu bahwa semua misi sebelumnya benar-benar telah diselesaikan oleh Wei. Perlu diketahui, misi-misi penegakan internal sekte ini terkenal sulit karena 2 hal. Pertama, target dari tugas-tugas ini bukan orang biasa. Mereka adalah duri dalam daging sekte, murid-murid yang keras kepala, bertabiat buruk, dan banyak yang punya kekuatan lumayan tinggi. Lebih parahnya lagi, mereka tak punya rasa hormat terhadap Balai Penegakan Hukum. Menyerang mereka ibarat mencari penyakit. Kedua, mereka bukan orang yang berdiri sendirian. Di balik mereka sering kali berdiri tokoh-tokoh penting dalam sekte, entah itu penatua, pengawas, atau bahkan bagian dari klan besar. Inilah yang membuat banyak anggota tim penegakan hukum merasa enggan mengambil risiko, karena terlalu banyak pertimbangan politik dan hubungan internal. Namun bagi Wei, 2 rintangan itu sama sekali bukan masalah. Dengan kekuatan yang sudah setara murid inti, ia bisa menundukkan para pembuat onar itu dengan mudah. Dan soal siapa yang berdiri di belakang mereka? Wei sudah terkenal sebagai murid gila yang tak tahu takut sejak beberapa bulan lalu, sejak ia berani berhadapan langsung dengan klan Long tanpa mundur selangkah pun. Sekarang, dengan status sebagai kapten tim penegakan hukum dan dukungan langsung dari Penatua Yan, kepercayaan dirinya makin meledak. Bahkan jika seorang penatua biasa mencoba menghalangi, Wei tetap berani bertindak tanpa ragu. Dan karena itu, sebagian besar orang tak berani menentangnya secara terang-terangan.
Alhasil, misi-misi yang ia ambil selalu selesai dengan cepat. Tentu saja, dengan semua ini, ia juga menciptakan banyak musuh baru. Namun jika dibandingkan antara kerugian dan keuntungan, maka keuntungannya jauh lebih besar. Kenapa? Karena orang-orang yang ia tangkap nyaris seluruhnya adalah sampah sekte. Bahkan jika ada segelintir suara tidak senang, mayoritas murid dan penatua diam-diam bersorak gembira. Satu persatu duri dalam sekte disingkirkan, siapa yang tidak puas? Dan karena aksi keras tapi adilnya itu, nama Wei si penegak dingin mulai menyebar cepat ke seluruh penjuru sekte. Bahkan, beberapa petinggi di Balai Penegakan Hukum pun mulai memperhatikan pemuda baru ini dengan pandangan berbeda. Sementara itu, seiring bertambahnya misi, pundi-pundi reputasi sekte milik Wei pun melonjak tajam. Satu misi bisa menghasilkan 3.000 reputasi, dan dalam beberapa hari saja, ia sudah mengumpulkan puluhan ribu poin reputasi sekte. Di sela waktu kosong, Wei juga menyempatkan diri masuk ke Menara Jiwa Binatang, tempat favoritnya untuk menggiling pengalaman. Dan dengan usaha kerasnya itu, akhirnya ia berhasil menembus ke tingkat keempat ranah Martial Spirit. Namun tantangan baru pun muncul. Untuk melangkah dari tingkat 4 ke tingkat 5, ia membutuhkan 400.000 poin pengalaman. Jumlah yang fantastis ibarat gunung tinggi menjulang, membuat siapapun yang menatapnya hanya bisa mengelus dada. Perjalanan menggiling pengalaman ini benar-benar masih panjang. Namun Wei tidak gentar. Baginya, jalan yang panjang hanya berarti satu hal, lebih banyak tantangan untuk ditaklukkan, lebih banyak peluang untuk menonjol. Dan kini, dengan reputasi, pengalaman, dan kekuatan yang terus tumbuh, ia melangkah ke depan dengan tekad bulat. Menjadi penegak sejati yang ditakuti oleh yang bersalah dan dihormati oleh yang benar. Bab 203, menyuruhku melepaskan orang. Sore hari yang tenang menjelang senja. Langit berwarna jingga keemasan, dan sinar matahari yang mulai meredup menyelimuti setengah gunung dengan kehangatan lembut. Di pelataran datar yang luas di tengah kawasan inti sekta, dua sosok muda berjalan berdampingan dengan langkah santai. Wei dan Julinger. Setelah kembali dari rangkaian tugasnya, Wei telah berada di dalam sekta selama lebih dari 10 hari. Sebagian besar misi internal dari Balai Penegakan Hukum telah ia rampungkan, dan yang tersisa tak lagi mendesak. Hari ini, berhubung Julinger pun sedang tak sibuk, keduanya pun memanfaatkan waktu untuk berjalan-jalan, berbincang ringan seperti kakak dan adik yang akrab. Meski dikenal sebagai seorang kultivator pekerja keras, Wei bukanlah orang yang membuta dalam kerja kerasnya. Ia tahu pentingnya keseimbangan antara perjuangan dan istirahat. Menurutnya, kehidupan haruslah seperti busur yang direntangkan dan dilonggarkan dengan tepat baru bisa memanah dengan jauh dan tepat sasaran. Melihat Julinger yang tampak semakin cantik dan dewasa dibanding beberapa bulan lalu, Wei dalam hati tak bisa menahan senyum. Gadis ini benar-benar tumbuh menjadi bunga yang indah. Tanpa sadar, ia mengangkat tangannya dan mengusap lembut kepala gadis itu, seolah memperlakukan seorang adik kesayangan. Ah, itu cuma omongan orang-orang saja. Kau juga percaya, ya, bocah kecil? Ujarnya sambil terkekeh. Pipi Julinger langsung memerah. Tapi alih-alih menghindar, ia justru sedikit berjinjit, lalu dengan nakal mendorong telapak tangan Wei dengan dahinya, menikmati sensasi lembut dan hangat yang membuat hatinya geli dan nyaman. Hei, itu bukan cuma omongan kosong. Banyak kakak-kakak di pavilion alkimia kami yang membicarakanmu belakangan ini, loh. Ujarnya riang. Bahkan ada yang sampai ngefans banget. Wei tertawa pelan. Oh, begitu? Julinger pun menyeringai, lalu menyambung dengan mata berbinar-binar. Mereka tahu aku kenal dekat denganmu. Banyak yang minta aku kenalin mereka sama kamu. Hehe, kau mau nggak kenalan? Banyak yang cantik-cantik, loh. Wei pura-pura berpikir sejenak,
lalu mengangguk seolah serius. Cantik, ya. Tapi, ada yang secantik Lingerku. Julinger sontak terdiam, pipinya makin merah seperti kepiting rebus. Namun setelah pura-pura berpikir sejenak, ia menggeleng pelan dan menjawab serius sambil tersenyum malu. Sepertinya, gak ada yang lebih cantik dari aku, deh. Haha! Kalau begitu, ya sudah, aku cukup punya Linger saja. Wei Yi berseru mantap sambil mengayunkan tangan seperti pahlawan yang menolak godaan dunia. PVFT. Julinger tak kuasa menahan tawanya. Suaranya jernih, seperti aliran sungai gunung yang bening tanpa kotoran, membuat hati siapapun yang mendengarnya terasa sejuk dan damai. Wei Yi ikut tersenyum, lalu bertanya. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan kakekmu sekarang? Julinger segera mengangguk ceria. Setelah minum pil pemberianmu, kondisi beliau jauh lebih baik. Sudah bisa berjalan sendiri dan nafsu makannya pun pulih. Itu wajar. Pil penambah umur yang Wei Yi berikan adalah pil tingkat 7, memiliki kekuatan mendekati mukjizat yang bisa menyambung nyawa dan memulihkan vitalitas. Beliau bilang ingin datang langsung ke sekte untuk berterima kasih padamu. Namun Wei Yi hanya menggeleng ringan. Tak usah repot-repot. Aku bantu bukan karena ingin balasan. Selama itu bisa membuat Linger hidup tenang dan terlindungi, itu sudah cukup bagiku. Julinger tertegun sejenak. Ia menunduk, menggigit bibir pelan. Ia tahu betul, Wei Yi dan kakeknya tak memiliki hubungan apapun sebelumnya. Jika bukan karena dirinya, Wei Yi tak akan memberikan pil mahal itu dengan begitu mudah. Hati gadis itu pun terasa hangat, seperti dialiri air panas yang mengalir pelan dan menyusup ke tiap sudut jiwanya. Ngomong-ngomong, Kak Wei Yi, ucapnya kemudian dengan suara lembut. Kau akan tinggal di sekte beberapa waktu ke depan? Tidak keluar tugas lagi? Wei Yi mengangguk pelan. Kalau tidak ada perintah mendesak, sepertinya iya. Aku akan berada di sini sementara waktu. Namun di balik pikirannya, Wei Yi sempat teringat pada situasi Sunflower, si leluhur bunga matahari yang misterius. Menurut kabar dari keluarga Wei dan Bai Hua Juang, orang itu kini berkeliling bersama pangeran ketiga di wilayah selatan, seperti orang tua yang sedang melancong tanpa beban. Anehnya, seolah-olah tak menganggap keberadaan Wei Yi sebagai sesuatu yang penting. Wei Yi sempat curiga, jangan-jangan semua itu hanya kamuflase belaka sebuah jebakan yang menunggu waktu. Tapi sekarang, belum ada yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa menyimpan kecurigaan itu untuk nanti. Kau juga sudah menangkap banyak murid sekte yang bermasalah. Julinger tampak ragu. Apa itu tidak berbahaya? Aku dengar mereka semua punya latar belakang kuat. Bukankah itu membuatmu bermusuhan dengan banyak pihak? Wei Yi tersenyum tipis. Linger, kalau kita ingin menyelesaikan sesuatu, pasti akan ada yang merasa terganggu. Tidak semua orang bisa disenangkan. Lagi pula, aku ini bukan sebatang perak putih bersih yang semua orang sukai, kan? Julinger terdiam sejenak, lalu mendengus geli. Ih, perumpamaanmu kampungan banget. Keduanya pun tertawa bersama. Tenang saja, lanjut Wei Yi. Kalau mereka tidak suka padaku, itu tak masalah. Selama mereka takut padaku, itu sudah cukup. Siapa tahu suatu hari nanti mereka sadar dan malah bersyukur pernah dihajar, kan? Aku percaya padamu, Wei Ge. Julinger mengangguk kuat-kuat, wajahnya dipenuhi kepercayaan yang tulus. Ia benar-benar terlihat seperti fans nomor 1 Wei Yi. Namun, sebuah suara menyebalkan tiba-tiba menyela suasana hangat mereka. Oh, siapa yang kita lihat ini? Bukankah ini sang pahlawan paling populer belakangan ini? Komandan tim penegakan hukum, Wei Yi, yang hebat dan berani itu? Nada suara itu penuh ejekan. Wei Yi seketika menghentikan langkah, wajahnya berubah dingin, dan alisnya mengerut tajam. Siapa lagi yang muncul kali ini?
Julinger pun ikut cemberut, bibir mungilnya merengut manja. Momen langka di mana ia bisa berjalan santai bersama Wei, malah dirusak oleh suara menyebalkan yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Keduanya sontak menoleh. Dari arah pelataran sebelah, 4 orang tengah berjalan menghampiri mereka. Sosok paling depan bukan lain adalah musuh lama Wei, Long Jiuan. Sosok pria parubaya dengan wajah tampak ramah namun menyimpan ketegangan licik. Di belakangnya, 3 pemuda berjalan penuh percaya diri. Sekilas saja, Wei langsung tahu siapa mereka. Mereka semua adalah anak-anak dari keluarga Long. Dan salah satu di antaranya bahkan adalah penyebab utama konflik besar antara dirinya dan klan Long, Long Junli, putra Long Jiuan sendiri. Wei Xianji, kudengar belakangan ini kau hidup sangat menyenangkan, ya? Long Jiuan membuka percakapan dengan nada seolah-olah bersahabat, bahkan memasang ekspresi sedikit terkejut, seakan-akan tak menyangka bisa bertemu Wei Yi di tempat ini. Namun sorot matanya, meski ditutup senyum tipis, mengandung kebencian mendalam. Wei Yi bisa merasakannya dengan jelas, ibarat pisau yang disembunyikan dalam bantal empuk. Xianji? Wei Yi mengangkat alis, lalu menyeringai kecil. Kalau boleh kusarankan, sebaiknya kau tak perlu menyapaku seakrab itu. Ucapnya santai. Hubungan kita jelas belum sampai tahap itu, bukan? Ucapan dingin itu langsung membuat wajah Long Jiuan membeku sesaat. Tegang. Tak mampu membalas. Namun belum sempat ia menanggapi, Long Junli yang sedari tadi berdiri dengan tatapan penuh amarah langsung maju dan membentak lantang. Wei Yi! Jangan terlalu sombong kau! Suaranya dipenuhi kebencian yang nyaris meledak. Sejak konflik dengan Wei Yi, baik dia maupun ayahnya mengalami penurunan pengaruh di klan mereka. Dan kini, melihat Wei Yi berdiri tenang dengan senyum mengejek, Long Junli nyaris tak mampu menahan dorongan untuk menyerangnya di tempat. Dasar sombong tak tahu diri! Seorang pemuda lain dari keluarga Long ikut maju, menyeringai sinis. Sedikit keberhasilan sudah membuatmu mabuk kemenangan, ya? Wei, ingat baik-baik. Bawanggong ini bukan tempat untuk anak kemarin sore macam kau bermain api. Ketenarannya juga tak akan bertahan lama. Sebaiknya, sadarlah sebelum terlambat. Seketika, suasana berubah panas. Tapi Wei tetap tenang. Justru bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyum tipis penuh sindiran. Sorot matanya dingin, nyaris seperti mata pemburu memandang sekumpulan binatang ternak yang sedang ribut di kandang. Kalian sudah selesai? Tanyanya datar. Nah, kalau sudah selesai, aku pamit dulu. Tak ada alasan untuk membuang waktu mendengar ocehan tak penting. Wei Yi pun menggeser tubuhnya, merangkul pelan bahu Julinger dan hendak berlalu. Namun Long Jiuan tiba-tiba melangkah ke depan, menghalangi mereka. Kali ini wajahnya serius, nadanya berat dan dalam. Wei Yi, katanya perlahan. Konflik antara kita bukan tak bisa diselesaikan. Kita bisa menganggap semua yang lalu sebagai masa lalu. Tapi, belakangan ini, kau menangkap keponakanku, Long Bufan. Kalau kau bersedia melepaskannya, aku jamin, keluarga Long takkan mengusikmu lagi. Wei Yi menghentikan langkahnya. Ia menoleh, menatap mereka perlahan, dan tertawa dingin. Jadi, dari tadi kalian ribut panjang lebar, ternyata cuma mau menyuruhku lepaskan tahanan? Suara tawanya rendah, tapi dinginnya menusuk sampai ke tulang. Ia memandang satu persatu wajah mereka. Sorot matanya seperti pisau yang menguliti ego mereka pelan-pelan. Kau ingin aku melepaskan Long Bufan? Wei Yi bicara perlahan, tapi setiap katanya seperti palu godam yang menghantam telinga mereka. Aku penasaran, katanya sambil menyeringai. Apa hak kalian untuk menyuruhku melakukannya? Bab 204, aku tidak akan setuju.
Nama Long Bufan memang tidak asing bagi Wei. Bahkan, dia masih mengingatnya dengan cukup jelas. Bukan hanya karena dia adalah cucu kandung dari ketua keluarga Long, seorang keturunan langsung dari keluarga tua berpengaruh di Bawanggong. Tapi juga karena kepribadiannya yang rusak anak muda yang pongah, bejat, dan terbiasa bertindak seenaknya seolah dunia miliknya. Namun yang lebih parah, Long Bufan sedang diselidiki atas tuduhan berat, memperkosa dan membunuh seorang murid wanita dari sekte mereka sendiri. Satu kejahatan yang dimanapun, di sekte manapun, pasti dianggap sebagai dosa besar dan tak termaafkan. Apalagi ini terjadi di sekte Overlord, sekte kelas atas yang menjunjung tinggi tata tertib dan nama baik. Kalau kasus ini bisa ditutupi atau diredam, mungkin masih bisa ditoleransi oleh keluarga Long. Tapi masalahnya, kasus itu sudah tercium banyak pihak, bahkan penyelidikan resmi dari Divisi Penegakan Hukum pun sudah berjalan. Bila sampai fakta-fakta itu terbukti dan diumumkan, tak hanya Long Bufan yang akan menerima hukuman, nama besar keluarga Long pun akan ikut tercemar. Ironisnya, dengan semua risiko itu, Long Bufan masih seenaknya berkeliaran di sekte, berlagak seperti tak terjadi apa-apa, bahkan membawa antek-anteknya berkeliling seperti raja kecil. Sampai akhirnya, dia bertemu dengan Wei. Dan pertemuan itu adalah akhir dari semua kesombongan Long Bufan. Tanpa basa-basi, Wei menangkapnya dan menyeretnya langsung ke Divisi Penegakan Hukum, menyerahkan bukti awal dan bekerja sama dalam proses investigasi resmi. Jadi ketika Long Juiwan, tokoh penting dari keluarga Long, datang dan menyuruh Wei melepaskan Long Bufan, Wei sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Maunya gampang sekali. Meskipun status Long Bufan masih sebatas terduga dan belum terbukti bersalah di persidangan sekte, tetap saja, sebagai petugas penegak hukum yang menangkapnya, Wei tidak mungkin sembarangan melepaskannya. Kalau sampai bocor dan terjadi masalah, yang akan dimintai tanggung jawab adalah dirinya sendiri. Dan apa keuntungan baginya? Tidak ada. Bahkan dalam hati, Wei justru berharap keluarga Long jatuh dan tenggelam, maka mana mungkin dia bersedia membantu mereka menutupi aib ini? Permintaan itu tidak mungkin kukabulkan. Wei menolak dengan suara dingin, tanpa sedikit pun keraguan. Raut wajah Long Juiwan langsung menghitam. Meskipun ia sudah menduga jawaban semacam ini akan keluar dari mulut Wei, namun saat benar-benar mendengarnya, tetap saja dadanya sesak dan marah yang tak terbendung. Bagi banyak orang di sekte, keluarga Long adalah tiang penyangga tua yang ditakuti. Tapi Wei, pemuda ini jelas bukan banyak orang. Jika tidak, mereka takkan pernah saling bertikai sedari awal. Long Juiwan tahu, mengancam tidak akan berhasil, maka ia pun menahan amarahnya dan memilih merendah, mencoba merayu. Wei, kau pikirkan baik-baik. Jika kau bersedia membantu keluarga Long kali ini, aku jamin, kami takkan lagi mengusikmu. Bahkan, kami bersedia menjadi sekutu. Jika kau punya syarat apapun, sebutkan saja. Selama kami bisa memenuhinya, kami akan berusaha memberikannya. Ia berbicara dengan suara halus, sorot mata seolah-olah tulus. Namun Wei hanya tertawa pelan, mencemooh. Sekutu? Katanya sinis. Keluarga Long bahkan sudah mengirim 4 binatang naga untuk memburuku waktu itu. Sekarang kau menyuruhku percaya bahwa kalian ingin berteman denganku? Lucu sekali. Kau pikir aku ini anak 3 tahun yang bisa dibujuk dengan permen? Ucapannya seperti cambuk yang mencabik wajah Long Juiwan di depan umum. Kau! Long Juiwan nyaris meledak. Long Junli, yang tak pernah bisa menahan diri, langsung maju selangkah, matanya memerah karena marah. Wei! Bentaknya. Kami tanya terakhir kalinya, kau lepaskan Long Bufan atau tidak? Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau bertindak keras. Wei hanya menoleh malas, lalu melirik ke arah mereka, seolah menilai-nilai jual seekor kambing kurban. Aku tahu keluarga Long dulu pernah jadi pilar sekte ini.
katanya santai. Tapi dengan kumpulan pecundang seperti kalian, kalian hanya akan menyeret nama keluarga Long makin ke bawah. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada pedang. Long Juan mengepalkan tinjunya. Wajahnya semakin gelap. Jadi kau benar-benar tak mau memberi muka pada keluarga Long? Tanyanya dengan suara dingin. Tidak. Wei menjawab dengan sangat tenang. Tidak akan kuberi muka pada kalian. Namun sebelum suasana benar-benar meledak, sebuah suara baru, tenang namun penuh tekanan, memecah ketegangan. Kalau begitu, bagaimana kalau kau memberi aku muka? Sebuah sosok wanita muncul dengan gerakan cepat dan ringan. Ia mengenakan jubah panjang berwarna lembayung, auranya tenang tapi tidak bisa dianggap remeh. Itu adalah Madame Qiu, salah satu tetua wanita berpengaruh di Bawanggong. Tidak seperti wajah-wajah penuh amarah di sekitarnya, ekspresi Madame Qiu tetap netral. Bahkan ketika sampai di hadapan mereka, ia tersenyum lembut. Anggap saja, ucapnya pelan. Kau memberi wajah kepada tetua Qiu. Matanya memandang Wei dengan dalam, lalu ia melanjutkan. Jika kau bersedia membantu urusan ini, bukan hanya keluarga Long yang akan berterima kasih. Aku pun akan mengingat kebaikanmu. Dan bukan hanya itu. Jika kau bersedia, kami bahkan bersedia mengangkatmu menjadi wajah kami perwakilan keluarga Long dan tetua Qiu di kalangan murid muda. Kami akan memberimu dukungan penuh. Dengan begitu, mendapatkan posisi sebagai murid inti pun hanya soal waktu, seolah tinggal mengambilnya dari saku. Tawaran itu bukan main-main. Madame Qiu jelas tahu bagaimana cara menyentuh ambisi seseorang. Tak ada murid biasa yang tidak tergoda dengan prospek sebesar itu. Namun, apakah Wei akan menyerah hanya karena sebaris janji manis? Tentu tidak. Raut wajah Long Juiwan dan ketiga pemuda dari keluarga Long langsung berubah drastis. Mereka semua menatap tak percaya, mata membelalak, mulut terbuka seolah ingin berkata sesuatu, namun pada akhirnya mereka hanya bisa menggertakkan gigi dalam diam. Bukan karena mereka tidak ingin berbicara, tapi karena di hadapan Madame Qiu, mereka tak berani. Di sisi lain, Zhu Lingge juga ikut melirik ke arah Wei. Wajah gadis itu menyeratkan keraguan dan rasa ingin tahu. Ia tahu pilihan yang akan diambil Wei kali ini tidak hanya menyangkut satu orang atau satu peristiwa, tapi bisa menjadi penentu arah hubungan antara dirinya, Wei, dan kekuatan besar di dalam sekte. Tak jauh dari sana, para murid yang kebetulan lewat di alun-alun juga menghentikan langkah mereka. Walau mereka tak bisa mendengar jelas isi percakapan, namun dari raut wajah dan posisi berdiri masing-masing tokoh, mereka tahu telah terjadi sesuatu yang luar biasa. Beberapa bahkan sudah membayangkan, mungkinkah hari ini mereka akan menyaksikan pertarungan hebat antara Wei dan keluarga Long lagi? Namun pada saat itulah, suara Wei yang jernih namun tegas memecah suasana. Maaf, aku tetap menolak. Kalimat pendek itu bagaikan batu besar yang dilempar ke danau tenang. Membuat semua orang yang menyaksikan langsung membelalak. Wei menolak? Bahkan ketika yang memintanya adalah Madame Qiu? Dia mengangguk pelan, lalu menatap lurus ke arah Madame Qiu. Sorot matanya tajam namun tak menunjukkan sedikit pun permusuhan. Aku minta maaf. Ujarnya dengan tenang. Tapi kami masih ada urusan. Jadi, permisi lebih dulu. Selesai berkata demikian, Wei menggenggam tangan Zhu Lingge dan berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Langkahnya mantap. Tegas. Seolah apapun yang baru saja terjadi tak pernah menyentuh batinnya. Adik? Long Juiwan akhirnya tak bisa menahan diri dan angkat suara, menatap ke arah Madame Qiu dengan kebingungan. Ia tahu, apa yang dilakukan adiknya barusan sangat tidak sesuai dengan kepentingan keluarga Long. Tawaran sebesar itu seharusnya digunakan untuk mengikat Wei, bukan dilepaskan begitu saja. Namun Madame Qiu hanya memandang kepergian Wei tanpa emosi. Wajahnya datar,
dingin, seperti es yang mengambang di permukaan danau hitam. Itu hanya jebakan kecil. Ucapnya dingin. Bagaimanapun juga, hubungan kita dengan anak itu sudah rusak sejak dia membunuh 4 binatang naga. Suara Madam Q tenang, tapi mengandung kekejaman dingin yang menusuk sampai tulang. Sekalipun kita pura-pura berdamai, itu hanya ilusi. Kalau bahkan satu murid seperti dia tak bisa kita kendalikan, orang lain akan benar-benar mengira keluarga Long sudah mulai rapuh. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada lebih tajam. Sayangnya, anak itu terlalu licik. Tak sedikit pun terpancing oleh iming-iming kita. Aku juga ingin tahu, apa sebenarnya yang ditawarkan si tua Yen hingga membuat anak itu begitu setia padanya. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya Long Juiwan, nada suaranya agak ragu. Meskipun secara usia dan senioritas ia adalah kakak, di hadapan adiknya ini, ia sama sekali tak memiliki wibawa sebagai seorang kakak laki-laki. Dan itu bukan hal baru. Madam Q hanya melirik ke arahnya dengan pandangan tak berperasaan. Laporkan semuanya pada ayah. Aku sendiri juga tidak punya solusi yang lebih baik. Namun satu hal pasti. Lanjutnya perlahan, matanya kembali menatap ke arah tempat Wei menghilang, tatapannya kini berubah dingin dan mematikan. Anak itu harus disingkirkan secepatnya. Dia masih ingat dengan sangat jelas. Beberapa bulan lalu Wei hanya seorang murid di tingkat Grand Master seni bela diri. Namun sekarang, baru dalam hitungan bulan, dia sudah menembus tingkat keempat Realm Wuling, kekuatan yang membuatnya hampir sejajar dengan para murid inti. Kemajuan secepat itu hanya bisa dicapai oleh jenius langka yang muncul sekali dalam 100 tahun. Bagi orang biasa, seorang lawan cerdas bisa jadi ancaman. Namun bila lawan itu bukan hanya cerdas, tapi juga memiliki bakat luar biasa dalam bertumbuh, maka satu-satunya solusi yang masuk akal hanyalah bunuh dia sebelum tumbuh terlalu kuat. Bunuh dia sebelum dunia menyadari bahwa dia bisa mengguncangnya. Bab 205, Rapat Keluarga Long. Kediaman keluarga Long berdiri kokoh di kaki